Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia dan di dunia sejak akhir tahun 2019 memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi perubahan sosial di dunia, termasuk bagi perilaku keberagamaan umat Islam. COVID-19 juga mengingatkan kita bahwa Indonesia pernah mengalami wabah-wabah pada zaman kolonialisme Belanda. Untuk itu, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sangat berkepentingan untuk melakukan riset perilaku keberagamaan umat Islam dalam lintasan sejarah wabah di Indonesia untuk mengetahui apa sajakah wabah yang telah terjadi di Indonesia dan juga bagaimana perilaku umat Islam dalam menghadapi wabah tersebut. Lalu bagaimana munculnya wabah-wabah itu di Indonesia? Diawali dengan munculnya VOC di Indonesia dalam rangka perdagangan dan politik kekuasaannya untuk mengambil rempah-rempah di Indonesia. VOC mendirikan 3 pangkalan besar di Batavia atau Jayakarta, di Ambon dan juga di Banda. Kemudian VOC memperluas kekuasaannya di Pulau Jawa, yaitu Kota Cirebon yang merupakan salah satu bandar perdagangan Kerajaan Sunda. Di sana VOC melakukan aktivitas perdagangan dengan melakukan modernisasi industrialisasi ekonomi. Namun sayangnya, aktivitas perdagangan yang dilakukan VOC tidak mengindahkan lingkungan. Pantai-pantai menjadi kotor, jalan-jalan menjadi berlubang. Modernisasi yang dilakukan, pembangunan prasarana tidak sempurna, tidak selesai. Banyak galian-galian yang ditinggalkan begitu saja. Sehingga banyak genangan air yang menyebabkan penyakit muncul. Nyamuk-nyamuk muncul, penyakit berdatangan, silih berganti. Ditambah lagi dengan bencana alam luar biasa dari Gunung Tambora dan Gunung Ciremai memperkeruh meningkatnya penularan penyakit yang mewabah pada saat itu. Dan penyakit-penyakit yang muncul pada saat itu adalah penyakit malaria, penyakit kolera, penyakit tifus, penyakit pes, penyakit influenza, penyakit cacar, dan lain sebagainya, yang memiliki durasi penularan yang sangat panjang dan memiliki durasi yang dari tahun ke tahun terus berganti dengan penyakit wabah lainnya dan juga memberikan korban yang sangat luar biasa, kematian berjatuhan. Lalu bagaimana perilaku keberagaman umat Islam pada saat terjadinya wabah pada saat itu? Pada dasarnya masyarakat Indonesia khususnya Kota Cirebon itu sudah memahami tentang kebersihan sejak lama. Melalui kitab-kitab klasik Islam yang diajarkan, baik itu Sulamut Taufik, Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Muin, dan lain sebagainya. Tapi juga selain dari kitab-kitab tersebut, mereka mencontoh dari kehidupan keseharian keluarga sultan yang memiliki nilai-nilai keislaman yang tinggi. Bagaimana berwudu, bagaimana diajarkan untuk mandi, kemudian bersunat, bagaimana menjaga diri untuk terhindar dari wabah, bagaimana untuk makan, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Kemudian perilaku lainnya pada saat terjadinya wabah adalah ketika masyarakat Indonesia melakukan ibadah haji. Jamaah haji Indonesia pada saat terjadinya wabah kolera pada saat itu dilakukan pembatasan oleh Hindia Belanda melalui ordonansi peraturan melalui Statblad tahun 1911 nomor 277 yang memberlakukan karantina bagi jamaah haji yang akan berangkat ke Mekah selama berbulan-bulan menggunakan kapal laut. Di sana Hindia Belanda memutus mata rantai penularan dari kolera sehingga jamaah haji bisa melaksanakan haji dengan baik di sana. Kemudian ada 3 pulau yang menjadi tempat karantina yang dipilih oleh Belanda. Yang pertama adalah Pulau Rubiah di Aceh, kemudian Pulau Sipir di Batavia, dan Pulau Onrus. Ketiga-tiganya dilakukan untuk menampung jamaah haji yang akan berangkat ke Mekah yang akan menaiki kapal laut selama berbulan-bulan. Dan jamaah haji melakukan karantina selama 20 tahun di sana. Semoga apa yang disampaikan melalui riset ini menjadi bermanfaat, memperkaya wawasan kita, memperkaya informasi kita tentang sejarah bahwa kita telah mengalami penyakit-penyakit wabah sebelum adanya COVID-19. Dan mudah-mudahan riset ini menjadi referensi studi bagi riset-riset selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.